Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memulai adanya pembongkaran tiang monorel mangkrak di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, resmi yakni pada tanggal 14 Januari 2026 kemarin. Nah, untuk pembongkaran ini memang sudah dilakukan, satu tiang sudah dibongkar pada Rabu malam kemarin dan nanti untuk sisanya akan mulai dibongkar satu hari satu tiang per malamnya. Nah, berdasarkan pantauan kami di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, memang tadi kami sudah melihat adanya salah satu tiang yang sudah rata karena sudah dibongkar pada hari Rabu malam kemarin. Nah, secara total nanti dari pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan sejumlah pihak yang terkait akan membongkar ada 109 tiang monorel yang kita ketahui sudah mangkrak sepanjang 20 tahun lamanya. Nah, untuk pelakuan ataupun juga untuk pembongkaran ini akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari titik kami melaporkan saat ini yakni di Jalan HR Rasuna Said menuju ke arah Jalan Gatot Subroto dan nanti akan dilakukan bertahap hingga ke area Senayan. Dari pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini menyebutkan bahwa untuk program pembongkaran tiang monorel dan juga untuk revitalisasi jalan ini memakan biaya sekitar 100 miliar rupiah, di mana 254 juta ini digunakan untuk membongkar tiang monorel, sementara sisanya nanti akan dialokasikan untuk revitalisasi jalan, baik itu untuk pelebaran pedestrian, lalu juga untuk pembangunan halte, untuk pemerataan jalan, dan juga untuk penambahan ataupun juga peningkatan lampu-lampu penerangan. Dengan adanya pembongkaran tiang monorel mangkrak ini tentunya diharapkan nanti Jalan HR Rasuna Said bisa lebih estetik lagi dan juga nanti bisa menambah efektivitas arus lalu lintas hingga sebanyak 18%. Tentunya dari Jakarta, Amrina Rida, Surya Lisantoso, iNews melaporkan. Pemirsa, kemacetan terjadi karena sebuah tiang listrik roboh melintang di Jalan Raya Depok, Jawa Barat. Robohnya tiang diduga akibat abrasi sungai setelah hujan deras yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Yang roboh. Kendaraan warga mengular di Jalan Pitara Raya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu dipicu tiang listrik yang roboh mengakibatkan sejumlah kabel menjuntai ke badan jalan. Kemacetan panjang pun tak terhindarkan di kedua arah. Petugas kepolisian yang berada di lokasi segera melakukan pengamanan dan mengatur arus lalu lintas kendaraan dengan sistem buka tutup. Sementara itu, petugas PLN melakukan evakuasi selama 2 jam setelah memadamkan aliran listrik. Tiang listrik yang roboh akan dipindahkan ke titik yang lebih aman dan dipasang dengan konstruksi yang lebih kuat. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah, sebuah mobil tiba-tiba mogok di tengah perlintasan rel Ganda Madukuro, Semarang, Jawa Tengah. Mobil kursus tir tersebut bisa didorong oleh petugas kepolisian. Sebuah mobil kursus tir tiba-tiba mogok di tengah perlintasan ganda di Madukoro, Semarang, Rabu siang. Dalam rekaman CCTV terlihat 2 orang berada di dalam mobil. Instruktur mengemudi dan siswa belajar tampak panik saat mengetahui mobilnya mogok dan terjebak di perlintasan. Beruntung saat peristiwa tersebut, tim Humas Polda Jawa Tengah dan warga dengan sigap menyelamatkan mobil dari perlintasan. Setelah mobil berhasil didorong, kereta api dapat melintas dengan lancar. Pada saat melihat mobil tersebut, insting saya bermain, sesegera mungkin kita harus menyelamatkan nyawa orang yang di dalam mobil dan dengan cara mendorong. Dan tentunya perasaan saya deg-degan luar biasa karena siap posisi disambar kereta. Namun ini tugas yang harus dilakukan demi keselamatan masyarakat yang ada atau warga yang ada di dalam mobil tersebut. Peristiwa ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat, khususnya saat latihan mengemudi, agar lebih waspada saat berkendara di jalan raya. Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Sejumlah pekerja tambang ilegal penambang tanpa izin alias PETI di kawasan Gunung Pongkor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat diduga keracunan gas. 5 pekerja mengalami sesak nafas.
5 orang dilarikan ke klinik terdekat dan belum diketahui berapa jumlah korban yang masih terjebak dalam lubang. Pencarian dihentikan karena faktor cuaca. 5 orang yang mengalami sesak nafas harus mendapatkan perawatan. Dari keterangan pihak tambang, kebakaran berawal dari kepulan asap tebal dari tiang kayu penyangga hingga keluarkan zat karbon berbahaya untuk dihirup. Sementara itu proses penyelidikan sempat tertunda karena lubang tersebut masih belum bisa dilalui manusia. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Anyus melaporkan. Seorang siswa SMP tewas tertimpa pohon tumbang di Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Korban tertimpa pohon saat menunggu angkutan umum usai sekolah. Bencana pohon tumbang memakan korban jiwa di Jalan Raja Inal Siregar, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Seorang pelajar SMP tewas akibat tertimpa batang pohon. Insiden terjadi saat korban bersama rekannya sedang menunggu angkutan umum sepulang sekolah. Naas, di tengah cuaca yang cerah, pohon tiba-tiba tumbang dan langsung menimpa kepala korban. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat. Diduga pohon tumbang akibat usia. Anak SMP 4 orang pulang sekolah, jadi orang itu istirahat kan, istirahat di depan UMTS itu. Ternyata pas di depan UMTS itu ada kayu yang bolong kan, di tengah udah layak ditebang lah, kayunya udah tua. Tiba-tiba kayunya jatuh, nah, kenalah salah satu anak SMP tadi. Dia yang korban namanya si Pandi. Itu langsung kesungkur dia tadi bang, nggak sadar ya bang? Iya, langsung kesungkur, langsung dibawa dia ke rumah sakit. Jenazah korban akan disemayamkan di rumah duka di Batuna 2 Jae dan dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Indra Mulya Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, video seorang pengendara mobil yang menghadang mobil patwal polisi di Jalan Tol Tomang, Jakarta Barat ini viral di media sosial. Sang sopir meminta petugas bertanggung jawab setelah menabrak mobilnya namun tak digubris. Disenggol mobil saya. Kenapa disenggol, Pak? Disenggol nih. Inilah detik-detik rekaman saat seorang pengendara mobil menghadang laju mobil patwal polisi di ruas tol Tomang arah ke Karangtengah, Tangerang. Dalam video tersebut, sang sopir mengaku kendaraannya ditabrak dan mencoba untuk meminta tanggung jawab dari petugas patwal. Meski demikian, petugas hanya meminta maaf lewat mengeras suara dari dalam kendaraan. Kenapa disenggol? Hingga saat ini pihak polisi Satuan Lalu Lintas Jakarta Barat belum memberikan konfirmasi kebenaran tragedi tersebut. Bodoh, lu nyenggol. Ketika jalur khusus sepeda dipakai semena-mena oleh pengendara bermotor, ini timbul aksi melawan dari pesepeda. Aksi seorang pesepeda perempuan menghadang pengendara motor di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat juga viral di media sosial. Ya, inilah aksi seorang pesepeda perempuan yang berani menghadang pengendara sepeda motor di jalur khusus sepeda. Sejumlah pengendara motor masuk ke jalur sepeda terpaksa berhenti. Anehnya, para pengendara sepeda motor ini masuk ke jalur sepeda tidak dalam situasi yang darurat, di saat jalur arteri di sampingnya dalam keadaan lancar. Dua petugas Satpol PP sibuk memberikan arahan kepada pesepeda yang dianggap menghadang laju para pemotor. Belum ada tanggapan langsung dari pihak Satpol PP Jakarta terkait aksi petugasnya yang berada di dalam video ini.